Oh, Udah? bentar lagi masuk. Jambornya ya. Coba ubah ini jambornya. Ini gimana? Udah bisa diediting? Iya. Saya sih nggak pakai scene sih di Kenapa? saya sih nggak pakai scene sih di kerjaan saya. Boleh, tapi sebenarnya ada dua cara yang aku bilang tadi. Dia bisa menggunakan yang ini, Hmm. persamaan sinus namanya, alternatif. Yang tadi itu juga nggak apa-apa sih. Cara saya yang dari WA juga bisa kan? Iya, oke. Hmm. Ini aku ngeliat yang B itu loh. Kan di sini Oke. kan yang A-nya yang itu ya. Berarti yang B-nya adalah another box of wheat. Oh, Nah, yang itu oh, yang maksudnya apa? berbeda. Coba kamu gambarkan maksudnya gimana tuh? Dari Another situ box. maksudnya gimana? Aku belum ngerti. Another Oke. box of wheat. Nah, ini ya, maksudnya gimana Jadi dari sini kah? grammarnya kayaknya salah deh. Hmm. Jadi boxnya beratnya 1.500 Newton Uh-uh. diangkat 3 meter. Is rate particularly by 3 meter. Terus calculate the work done of the box. Iya, Oh, berarti usahanya ya. iya usahanya. Usahanya berarti 4.500. Benar. Gitu aja. Gitu aja. Saya pakai rumus dari buku sih. Iya. Tapi kalau misalnya ini boxnya berbeda ya. Kalau misalnya boxnya yang ini kita angkat itu beda lagi karena kita belum tahu eh, apa ya. Kayak ini kan T-nya ini kan dalam keadaan setimbang. Kita bilang ininya kalau dalam keadaan setimbang itu ada yang mempengaruhi gayanya itu nggak ada, yaitu sigma to-nya, sigma torsinya 0, sigma Hmm. F-nya juga 0. Sig- eh, Sigma. Oh, sigma. Saya nggak ngerti kenapa pakai sigma ya. Saya juga nggak ngerti sigma sih. Oke, kenapa sih pakainya sigma gitu kan? Kenapa kita tahu? Karena sigma itu kan artinya jumlah, Iya. jumlah. Jadi sebenarnya dalam suatu kesimpulan, dalam suatu bukan berarti benda diam itu kayak gini deh, ya. Bukan berarti kita berdiri itu tuh nggak ada gaya, banyak banget. Kita berdiri itu aja antara kaki dengan lantai kita, misalnya kita berdiri di lantai, itu ada gaya gesek, namanya gesek FK kinetik. Nah, kemudian ada gaya berat. Setiap tumpuan kaki kita itu menanggung berat badan kita. Nah, itu ke bawah. Itu ada FK, ada gaya gesek ke kiri. Nah, itu ada gaya W. Nah, makanya demikian kita tuh butuh namanya sigma F jumlahnya. Nah, sigma F itu biasanya dibagi menjadi dua, ada sigma Fx dan sigma Fy. Sigma gaya yang bekerja pada sumbu X dan gaya yang bekerja pada sumbu Y. Makanya di sini tadi aku bilangnya adalah sigma F harusnya. Ini adalah sigma Fy, itu sama dengan 0. Kenapa bendanya nggak bergerak? Berarti dia diam. Nah, kan hukum Newton. Apapun itu yang benda yang diam berarti dia gayanya resultan yang bekerja pada benda tersebut adalah 0. Berarti ini kita anggap W, ini kan sebenarnya karena gini dia. Dia W dikurang F1 cos 30 dikurang F2
cos 40 sama dengan 0. Nah, dengan demikianlah pakai persamaan yang kamu bilang tadi. Jadi W-nya itu adalah kita tendang ke sebelah ya, jadinya sama dengan F1 cos 30 tambah F2 cos 40 yang kamu kerjain tadi. Itu. Paham ya? Iya. Karena pakainya sigma. Nah, itu masih maksudnya kalau dalam bentuk ini tuh masih mending ya, masih bisa gitu. Tapi nanti kalau misalnya dia dalam bentuk bidang miring, terus ada benda misalnya gitu kan, ada benda di sini nanti. Nah, itu kita harus banyak mempertimbangkan. Oh, di sini gaya beratnya selalu ke bawah, ada W. Ini ada cos theta-nya. Kemudian di sini nanti ada gaya normal. Kemudian di sini nanti ada gaya MG. W sin theta nanti di sini. Di sini ada W cos theta. Kalau ada di sini nanti ada gaya gesek. Nah, itu semuanya mempertimbangkan semua. Makanya dia ada sigma fx dan sigma fy. Oh, Paham ya? iya. Iya, paham. Kemudian yang kedua, the crane checks to raise the boost, calculate the power output of the crane. Berarti kalau power ataupun daya itu ya udah usaha bagi waktu. Usaha yang tadi kan 4.500, waktunya 2,5. Hasilnya berapa? Paham ya? Iya. Udah bener kok itu. Oke. Lalu nomor 1 ya berarti ya. Kita lihat. Hmm. Nomor 1 ini apa yang kamu bingungkan? Mungkin kayaknya bingung tuh nggak cuman just make sure gitu ya berarti ya. Iya. Iya, just to make sure gitu. Nah, ini shows an aeroplane of mass, ada 3 baknya, accelerating and from the rest long apa tuh runway ya. After 26 second it reaches a speed 26 meter per second. Berarti the acceleration of the airplane. Nah, acceleration. Intinya acceleration. Kalau acceleration itu rumusnya adalah A sama dengan V per T. Tapi bukan A sama dengan V per T, tapi A sama dengan perubahan V terhadap T. Iya. Nah, perubahan V. Di sini jelas V-nya 65. Itu doang kan ya tadi? Bener? Bentar ya. 65 meter per sekon dibagi dengan T-nya. T-nya adalah 26 sekon. Iya. Oke, itu ya. The resultant force on airplane. Nah, resultant force itu berarti, nah ini the resultant of airplane nih, yang fungsinya dia cuma dilihat di sini adalah sigma F-nya. Berarti sigma F-nya sama dengan M dikali A. Masanya kan udah ada nih. A-nya yang di atas ini. Iya. Jadi Oke. masa iya. Jadi masanya kan udah ada di soalnya 3,4 kali 10 pangkat 5. Iya, benar. Habis itu Yes. After taking off, the aeroplane continues to accelerate as it gains height. The forms of the energy that increase during the time. Oh, ini yang ditanyakan energi apa gitu ya. Just after taking off, the aeroplane continues to accelerate at its height. Oh, sebagai ini ya, berarti dia kayak
energinya apa aja gitu ya. Berarti energinya ada 2 dia. Kalau dia di atas itu. Selagi dia belum mencapai tinggi maksimum, maka dia punya 2 energi, yaitu adalah energi potensial sama energi kinetik. Oh, Itu energi apa kamu bilang? Energi store? itu Oh, energi potensial ya? kenapa? Oh, itu B22. Iya, B2. Energy ya store. nomor ya, B2. Just after taking out, the airplane continues to accelerate as it gains height. Untuk mengurangi apa ya, ketinggiannya gitu ya. Ya kan? Iya. Jadi state two forms of the energy that increase during this time. Ini bentuk energinya dong. Berarti dia energi potensial berubah menjadi energi kinetik. M GH sama dengan setengah mv kuadrat. Nah, state the one form of energy that decrease during this time. Nah, energi yang bakalan menurun itu energi potensialnya. Karena kan dia nggak ada lagi ketinggiannya. Mm-mm. Iya. Udah yang ini ada yang tanyakan? Enggak. Udah ada. Enggak. Iya. Udah. State why the total energy of the aeroplane decrease during this time. Kenapa total energi di aeroplane itu menurun? Kenapa? Kenapa? Kan di sini dia Mm-mm. bilang Iya. state why the total energy of the aeroplane decrease during this time. Kasih statementnya gitu ya, kenapa energi totalnya dari aeroplane itu menurun selama dia ini sebenarnya kondisinya yang B itu dia turun ke bawah atau naik sebenarnya? Yang B2. B2. Iya, itu menaik maksudnya sih. Tapi yang ditanya di B2 yang ditanya itu energi apa yang menurun saat pesawatnya lagi naik, lagi mau mulai terbang. Oh, itu yang menurun adalah energi kinetiknya nanti. Karena kan dia akan menuju ke atas. Nah, itu menurunnya. Tapi kalau udah sampai di atas dan dia mau turun ke bawah, yang kurang itu ada lagi energi potensialnya. Paham ya? Iya. Kenapa dia menurun? Karena pertama kan dia melawan gravitasi. Hmm. Nah, otomatis energi untuk melawan gravitasi itu sendiri hilang. Makin perlahan kan karena dia keinginan apa menuju ke ketinggian, maka dia bakalan mengurangi. Itu bahasanya ya. Nanti coba menggunakan bahasa sendiri ya. Iya. Oke. Kemudian nomor 2 kan, when the aeroplane reaches its maximum height, it start to follow a curved path of a constant speed, state the direction of the rest of force on the aeroplane. Nah, berarti karena dia udah menunjukkan tinggi maksimum, yang ditanya force-nya, ya udah tetap pakai rumus yang sama, energi potensial sama dengan energi kinetik. Nanti energi potensialnya ini adalah M kali G
kali H maksimum sama dengan setengah dari M V kuadrat. M-nya bisa dicoret, jadinya V kuadratnya sama dengan 2GH maksimum. Atau V-nya itu sendiri adalah akar 2GH maksimum. Itu. Oh, itu Kenapa? itu yang yang Bapak baru jelasin tuh untuk nomor berapa tadi? Sisa. Unit akhir. Iya, Oh, enggak. jadi akhir. Oke, saya Yang paling di akhir tadi. eh, halo. Ya, udah. Itu udah apa? Ya, maksudnya udah paham? Oh ya, udah. Kalau udah paham kita lanjut. Oke. Hmm, untuk nomor 2, mana sih? Apa itu tulisannya? Apa tuh? Ornamental garden includes a small pond which contains a pump system that causes water to go up pipe and under the ocean. So a section through this feature. Water runs and pumpnya water name. The density of water in a volume of liter is equal to 0,1. Calculate the mass of 1 liter of water. Apa nih maksudnya? Debitnya yang tanya ya. Apa yang tanya yang A itu? Masanya. Oh, masanya ya berarti ya. Kalau masanya berarti 1 kilogram, benar. Karena kan density sama dengan massa per volume. Berarti masanya tadi berapa? Masa itu yang ditanya ya. Oke, the Iya. mass. Berarti massa sama dengan density kali volume. Nah, kalau density-nya air itu selalu 1000. Ya, dalam tanda kutip air murni loh ya. Karena air itu ada juga yang campuran dan sebagainya, otomatis itu beda. Ya, masih jenisnya. Nah, dia 1000 kilogram per meter pangkat 3 dikali dengan volumenya. Karena dia 1 liter, it's equal itu di sini berarti dia adalah 0,001 meter pangkat 3 sama dengan 1 kilo. Nah, paham ya? Iya, paham. Nah, calculate the work done of raising 1 liter of water through of heat. Berarti dia adalah menggunakan rumus W sama dengan F kali D. Berarti F-nya itu merupakan gaya berat air ya. Iya. Gaya berat air berarti mg. M kali G kali D. M-nya tadi 1 kilo. Nah, gravitasi yang kamu buat itu 9,8. Sini. Ya kah? Iya. D-nya 0,8. Nah, itu hasilnya 7,85 ya.
Kalau Ya, desain nge-lag gitu. ya. Hmm. Iya, force Mm-mm. jadi M times G times, iya. Iya, F kali D bisa. Hmm. Jadi 7 kok. Itu kenapa 1, nggak jadi deh. 1 kali 9,8. Nggak jadi. Itu Pokoknya kali. 1,3. Jadinya 7,85 begitu doang. Kalau udah bener ininya. Iya, oke. The pump of leads watt per minute. Berarti calculate the minimum power of the pump. Berarti dia berapa watt gitu ya? Tinggal dibagi 90 liter weight water per minute. Oke, di sini bentar ya. Di sini kan the pump leaves 90 liters of water per minute. Calculate the minimum power of the pump. Berarti ditanya powernya ya. Powernya berarti dia W. W sama dengan P sama dengan W per T. 7,85 per 60. Oh, baru dikali dengan 90 ya. Iya. 90 liter. Oke, bisa sih. Oke. Kemudian the pump is switch off. Berarti immediately after the pump is switched off, what is the value of the water pressure at the bottom of the due to the water in the pipe? Berarti kamu menggunakan rumus MG tadi ya. Rumus. Pressure-nya. Iya. Kenapa Rumus tekanan ini pressure. tekanan itu apa ini? GH. Apa? Apa rumus tekanan? Rumus tekanan air kan itu kan eh density kali gravity kali tinggi. Kali H. Iya kali ya. Berarti density, berarti nanti kan dia kilogram per meter pangkat 3 kali dengan meter per sekon Iya. kuadrat dikali dengan meter. Gitu. Hmm, Hmm. Iya. itu dia kilogram per sekon meter sekon kuadrat. Sedangkan F itu kan dia per A ya. Berarti dia kilo Newton itu kan kilogram meter per A. Aku menguji rumusnya dulu ya. Oke. Kilogram kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram meter per sekon kuadrat dibagi meter kuadrat. Berarti kilogram meter per sekon kuadrat. Ya, benar. Berarti ini rumusnya. Density kali G kali H. Density-nya 1000, G-nya 9,8, H-nya 0,8. Udah benar. Nah, cuman nomor yang C ini kamu bisa jelasin nggak kenapa dikali 90? Kenapa? Kenapa dia dikali dengan 90? Bisa ingetin lagi. Oh, ini habisnya katanya kan pumpnya angkat 90 liter air per 1 menit kan. Mm-hmm. Jadi jadinya 1 menit kan 60 detik. Jadi 7,85 bagi 60 kali 90.
Jadi kayak 90/60 aja gitu. Terus tinggal gitu. Minimum lah ya. Oke, mantap. Kemudian nomor 3. Tadi kita udah nomor 4 ya berarti ya. Kita bahasnya iya, nomor 4 dulu ya. Soalnya cuma ada 4. ada 5. Ada 5. Iya, ada 5. Ada foto yang 5. A figure shows a rock that is falling from the top of cliff into the river below. Okay, cliff, falling rock, river. Okay, the mass of the rock is 75 kg. The accelerator of the apa itu? Of free fall. Free Oh, fall. ini G-nya ya. Ya, Calculate the weight of the rock. Berarti ya udah tinggal kalikan 75 kali 10. Ini iya. 10 meter per sekunnya apa? 6. Oh, itu acceleration. Itu Percepatan batunya. akselerasi. Iya, jadi buat A dibiarin aja. Kayaknya dibiarin aja deh. Sebenarnya sama aja sih. Kan bisa dua ya, ada bisa menggunakan G itu bisa 10, bisa 9,8, tapi lihat konteksnya. Kemudian the rock of fell from nesting through the stand before it the vertical is the kinetic theory before hitting the water so you're walking. Oh, berarti dia 15 meter di atas ini ya, di atas air ya berarti ya. Iya kah? Iya enggak? Iya, iya. Berarti energi kinetiknya, ini energi kinetiknya berapa? Dia 15 meter di atas air. Oke, Jadi berarti 1/2 kali apa ya, massa kali V kuadrat. velocity pangkat 2. Iya. Nah, untuk mencari V itu sendiri adalah nanti V sama dengan akar dari 2GH. Nah, berarti V kuadrat itu sendiri itu sama dengan 2GH. Dengan kalau kita masukkan ke sini setengah M kali 2GH, 2-nya bisa coret, berarti energi kinetiknya sama dengan energi potensialnya. Ya kan? Berarti Iya. dia M-nya berapa? M-nya 75, G-nya 10, G-nya 9,8 boleh. H-nya Iya. tadi 15. Inilah dia energinya. Itu velocity-nya bukan acceleration-nya ya. Oh, berarti ini acceleration free fall-nya sama G-nya itu beda kamu buatnya. Oh, Aku kira sama aja. Enggak. Nah, kalau emang pakai ini dia pakainya 2AH. Di sini bukan 2GH tapi 2AH. Nah, kalau oh, memang pakai juga nggak apa. Lihat dulu konteksnya di sana apa. oke. Enggak, saya udah paham. Udah? Iya. Nomor 2. The rock hits the water suggests what happened to the energy one rock during the impact. What happened to the energy? Maksudnya apa nama yang C itu? Oh, itu Apa yang cuma terjadi? itu teori. Teori enggak, maksudnya ya, batunya jatuh ke air. Apa yang terjadi ke mungkin kinetic energy bahasa Indonesia apa ya?
Oh gitu. Ya, Eh, apa yang bakal terjadi kalau jatuhnya jatuh ke air? Yang pertama ya jatuhnya pasti dia bakalan tenggelam. Itu yang pasti. Yang kedua adalah dia akan ya. menimbulkan bunyi. Dia akan Mm, menimbulkan bunyi. Kenapa? Karena batu tersebut itu menabrak iya. air. Dengan kecepatan berapa? Dengan kecepatan akar 2GH atau akar 2AH tadi. Tergantung dengan potensi kamu pilih yang mana, acceleration atau G-nya. Mm, Oke. oke. Oke, nomor 4 tadi udah, nomor 5. Sekarang nomor 5 ini kinetic energy. Gempa atasnya. Aduh, itu kecil banget sih. Aku, apa dia tuh dia bilang apa tuh? Oh, itu blur ya. Ya nomor 5. Oh, itu blur pokoknya. Saya bisa foto ulang kalau blur. Boleh. Oke. Udah, Iya. aku coba Ya, baca ya. Mungkin aku baca coba. fotonya Shows a smooth metal block about the slide of apa itu BD along DE and EF. DE and EF. Oke. Oh, yang ke atasnya itu em, kasar gitu ya. mm, BD dan EE are function to the surface, but EF is rough. Oh, BD mana? BD dan DE itu licin. Oh gitu. Terus EF-nya itu kasar gitu ya. The block stop ya. at F. Oh, stop di F. Kemudian sketch your speed time graph during it is. Oke, BCDE itu naik.
DE-nya nanti BCD. Kenapa kamu di C dan D-nya kamu jadi datar? Kenapa? Kenapa yang CD-nya yang di datar? Ini speed-nya. Time graph. Oh, gitu. Kan harusnya yang datar nanti kan DE kan? Iya. Nah, DE-nya yang datar tapi F-nya nanti nurun. Jadi dia tuh gini, naik, datar, nurun. Dari sini ke B ke D-nya dia naik. Nggak sini B, C, D. Nah, D-nya naik. Terus E-nya dia datar, D dengan E, baru F-nya nurun. I- Oh enggak, ini Iya kan? Terus kenapa kamu oh ini kan speed time graph. Speed apa ya, speed time graph itu kan eh, kecep- kecepatannya kan. ah, Kalau yang di gambar nomor 5 eh, itu apalah objeknya jatuh ke bawah gitu. Itu bukan kecepatannya. mm. Tapi kan ini kalau misal kita lihat grafiknya dari sini, kan dari ini yang buat grafiknya kamu tahu. Kalau kita lihat kan nanti dia tuh bakalan gini. Ketika dia menjatuhkan sampai ke titik D, itu dia masih ini loh, masih masih naik gitu kecepatannya. Tapi dari D ke E itu dia konstan karena dia garis lurus, ya kan? Tapi dari E ke F dia bakal karena dia udah naik terus kasar lagi, bakalan diperlambat nanti jadinya. Kan gitu konteksnya dia. Jadi buat grafiknya itu dari B ke D itu naik, D ke E itu lurus, tuh, gini nih. B ke D itu dia naik, nah D ke E-nya itu nanti lurus, terus ke F-nya nanti turun, kan gitu. Iya, Iya kan? iya, iya. Oke, betul. Lanjut ke yang nomor 2, 5 5 apa itu? Yang B. Itu the mass of the block is 0,2 kilo. The particle or 102 kilogram. The vertical height above is 0,6. The acceleration due to gravity is calculate the work done. Ya kan? Work down. The lift from A to B. Oh, berarti dia MGH-nya aja ya. F kali D-nya aja. 0,2 kali 10 kali 0,6 ya. Ya udah, benar itu. Kan dia cuma tanya usaha. Nah, usahanya itu ini dianggap tidak ada sudutnya juga. Jadi ya udah, Iya, benar. Kemudian yang nomor 2 itu at C. At C, oke. Okay. The block is moving at speed 0,2 calculate the kinetic energy at C. Setengah mv kuadrat, setengah 0,2 ke 2,5 kuadrat. Udah benar. Berarti V-nya itu lah itu setengah kali 0,25 kali 2,5 kuadrat. 0,25. Itu kenapa ke oh iya, sama aja. Kamu bikin 0,2 tuh jadi 1/5 gitu ya. hmm? Kamu jadi 1/2 itu 0,5 kan? Kamu jadi ke 0,5 gitu ya. 0, 0,5.
Iya kan? 0, yang mana sih? Bentar. Ini nih, aku bingungnya kenapa ada 1/5 di sini. Oh, Oh, ternyata itu. satu. Iya, 0,2-nya sih ganti jadi 1/5. Saya nggak pakai. iya. Saya bisa, Sama. saya bisa lupa bawa kalkulator kemarin. Heeh. Iya. Mm. Ini saya 0,2 sih jadiin 1,5 supaya bisa dapat 1/10. Iya. Terus yang C, as it passes D, the speed of the block remains almost constant, but the velocity changes. Using the term vector and scalar, explain the statement. Oke, yang ini, as it passes D, the spot of the block remains. Kemudian kita lihat yang D, katanya kan. Block remains almost contained, but the velocity changes using the term vector and explain statement. Yang D berarti ya. Nah, dari sini konstan. Kenapa konstan? Yang pertama kan dia otomatis ini bergerak di garis lurus, di yang lurus, ya kan? Dan dia sudah menempuh V, di mana V yang cukup maksimum ya di paling bawah, otomatis dia bakalan di V itu aja. Kenapa? Karena tidak ada penurunan lagi gitu. Mm. Nah, Iya. Mm. lalu yang F is the point where the kinetic energy of the block is zero, ya kan, zero. In terms of energy changes, explain why F is lower than B. Why F is lower than B? Nah, kenapa lower? Yang pertama, ya, di dalam ketika dia kasar atau rough, Iya. nah, ketika dia kasar itu terdapat ada namanya energi ada juga yang namanya gaya gesek. Ya. Iya. Nah, nanti dari gaya gesek inilah yang mempengaruhi, misal dia punya energi maksimum tuh dari atas ke bawah kan karena lurus aja gitu. Tapi ketika ada gaya gesek maka dia akan menjadi cepat atau berhentinya gitu, karena dipengaruhi oleh gaya gesek tadi. Itu sih. Ya. Oh. Ada pertanyaan sejauh ini? Saya tidak ada pertanyaan lagi. Okay. Oh iya, time is over. Oh, Unfortunately. oke. Untuk sejauh ini ada yang ditanyakan? Tanya udah